UU 28 2007. Nah, jadi teman-teman di pajak itu ada berbagai macam undang-undang ya. Ada Undang-Undang 28 2007 itu mengatur tentang ketentuan umum perpajakan yang isinya yang ngatur bagaimana cara pajak dibayarkan, berapa ketentuan tarifnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu di KUP namanya. Nanti ada undang-undang lain juga 42 2009 PPN, PPH 2007. Nah, berbagai macam undang-undang tersebut ada. Nah, yang paling dasar ini ya ini UU KUP. Nah, supaya teman-teman nggak keliru, kenapa sih harus bayar pajak gitu kan? Nah, teman-teman harus tahu dulu apa sih definisi pajak. Nah, pajak ini definisinya itu nanti ya kalau suatu saat ditanya orang, apa sih yang dimaksud dengan pajak, bisa dilihat dari definisinya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung, gunakan keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, kan ditanya di soalnya apa saja definisinya dan apa saja unsur-unsurnya. Unsur di sini itu maksudnya kan apa saja sih yang bisa di-highlight dari definisi ini. Nah, yang pertama itu yang aku buat nih, kontribusi wajib. Sehingga kita tuh wajib bayar pajak kalau kita udah punya penghasilan. Itu yang pertama ya, jadi wajib. Yang kedua bersifat memaksa. Aku mah nggak mau bayar pajak. Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada undang-undang ya teman-teman. Jadi wajib bayar pajak gitu. Terus teman-teman protes lagi. Lah, saya udah bayar pajak tapi saya nggak dapat apa-apa. Beda sama teman-teman kalau bawa mobil parkir di pinggir jalan, itu namanya apa? Ada yang tahu di sini? Pungutan parkir? Tahu ya? Ada yang tahu? Retribusi, Kak. Pinter. Retribusi. Kalau retribusi itu kan berarti masuknya ke daerah ya, bukan ke pusat. Nah, nanti ada pajak pusat daerah, nanti kita belajar lagi. Nah, kalau retribusi kita parkir, kita menikmati layanan parkir, mudah parkir, keluar masuk, dan kita bayar, artinya kita mendapatkan imbalan secara langsung gitu ibaratnya ya. Kalau pajak enggak, kita bayar sekarang, manfaatnya ya fasilitas yang diberikan pemerintah aja kapan-kapan kalau kita lagi butuh atau sedang diberikan seperti itu ya. Nah, jadi gitulah intinya nomor satu. Ada yang mau ditanyain dari definisi pajak? Aman ya? Oke, aku aman ya. Yang kedua, apa yang diartikan asas certainty and convenience of payment menurut Adam Smith? Nah, yang namanya asas-asas ini tuh banyak. Jadi kan orang-orang tuh berbicara pajak harus ada ya teori-teorinya, kenapa asasnya seperti itu ya, harus membayar pajak, harus bagaimana pajak yang baik diterapkan oleh suatu negara gitu ya. Nah, salah satunya itu yang terkenal Adam Smith di bukunya Wealth of Nation. Ada 4. Nah, ini kan soal UTS tahun lalu, BC yang ditanyanya ada di antara 3 lainnya, jadi aku terapin 3-3-nya aja ya, ada pendek-pendek kok artinya mah. Yang pertama, asas equality. Equal kan artinya seimbang. Artinya, pemungutan pajak negara harus menyesuaikan dengan kemampuan dan juga penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Gini aja, nggak usah hafal separagraf. Maksudnya apa? Teman-teman udah tahu kan tarif PPH tertinggi sekarang berapa? Ada yang tahu? Yang orang kaya tarifnya yang terbaru berapa persen? Nggak tahu? Harus tahu tentu. Ada yang tahu nggak? 35% bukan, Bang? Iya, betul. Kan asalnya 30% yang tertinggi, sekarang jadi 35%. Kenapa beda-beda? Orang kaya yang penghasilannya 100 juta per bulan sama yang penghasilannya 5 juta per bulan, beda pajaknya. Ini yang disebut equal. Nyambung ya? Masuk akal kan? Logis ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, certainty, kepastian hukum. Ada undang-undangnya. Nanti teman-teman kalau mendalami pajak, di sana bakal ada macam undang-undang. Ada undang-undang KUP, ada undang-undang PPN, PPH, ada undang-undang pengadilan pajak. Nah, artinya setiap teman-teman mau bayar pajak, mau ada kebijakan pemerintah, kalau nggak ada undang-undangnya mah jangan mau. Cuma nggak ada undang-undang, kita warga negara ya harus turut. Itu yang kedua, nyambung ya. Jadi ada dasarnya gitu, nggak semena-mena. Kamu bayar 2 juta, bayar 3 juta, nggak gitu. Terus asas convenience of payment. Nah, ini yang ditanyain tadi kan, tepat waktu. Kenapa ditanyain? Pasti teman-teman bingung kan? Apa urusannya pajak sama tepat waktu?
Iya, pajak harus dibayar tepat waktu. Nah, kalau teman-teman belajar nanti di pajak 2, ada saat kita setor pajak, ada saat kita lapor pajak. Kalau setor biasanya tanggal 15-an, kalau lapor tanggal 20-an. Kenapa harus di tanggal seperti berikut? Itu kan artinya nih, kita sekarang misalkan bulan Maret, berarti kita bayar pajak masa, misalkan pajak bulanan gitu ya, PPN dan sebagainya. Itu kita bayarnya itu di bulan depannya, di tanggal 15 atau tanggal 20-nya buat lapor. Kenapa harus seperti itu? Karena nunggu kita gajian dulu. Artinya kita bayar pajak itu harus di saat yang terbaik. Yang terbaik itu maksudnya apa? Ya lu harus punya duit dulu, gitu. Baru bisa bayar pajak. Nah itu artinya tepat waktu. Jadi kita nggak terbebani. Kita belum kerja udah ditagih pajak, gimana bisa bayar gitu kan ya? Sip. Yang keempat efisiensi. Ini mah maksudnya buat orang pajak. Jadi jangan sampai gaji-gaji orang di DJP ataupun ya pengeluaran-pengeluaran buat orang menagih pajak kepada kita lebih besar daripada pendapatan yang negara terima gitu ya. Jadi rugi atau nanti pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Gitu. Ada mau tanyain nggak buat asas-asas? Man? Dafa ngantuk. Dafa ngantuk ya? Lanjut. Nomor 3. Gampang ya, teman-teman. Harus jago lah sekarang. Berikan contoh penerapan fungsi mengatur pajak reguleran. Nah, teman-teman, fungsi pajak ada yang tahu nggak? Selain reguleran bisa ditanya nanti di UTS. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Fungsi budgeter namanya, teman-teman. Jadi fungsi pajak itu ada 2, ada budgeter, ada reguler. Nah, apa maksudnya budgeter reguler? Yang pertama tuh sebenarnya budgeter. Teman-teman tahu lah ya, 60% pendapatan APBN, pendapatan diterima dari pajak. Itu namanya fungsi budgeter. Budget artinya buat pendanaan negara. Yang kedua, fungsi reguleran. Reguler itu kan artinya mengatur gitu ya. Nah, jadi ada pajak yang digunakan, dibuat untuk mengatur supaya ya untuk kebaikan kita juga masyarakat. Misalnya apa? Pajak miras ditinggikan. Supaya apa? Supaya masyarakat nggak banyak konsumsi miras. Jangan sampai kita yang warga nggak banyak duit banget, tapi duitnya habis buat beli miras. Udah nggak banyak duit, ngabisin duit juga buat hal yang merugikan negara. Kan nanti ngebuat rugi gitu ya. Yang kedua misalkan PPNBM. PPNBM dibuat tinggi. Teman-teman tahu kalau mobil sekarang pajaknya yang mobil kayak Ferrari gitu bisa sampai 3 kali lipatnya dari harga jual. Nah itulah yang disebut seperti itu. Jadi mengatur supaya nggak konsumtif seperti itu gitu ya ibaratnya mah. Chat apa ini? Iya, hati-hati dah. Jangan minum miras di Nangor, awas ya. Ya gitu. Yang keempat ya. Yang ini ada mau tanya nggak reguler? Yang aman ya reguleran? Oh, Kak, kalau bisa budgeter apa, Kak? Budgeter itu pendanaan. Jadi ya kita nagih pajak, negara nagih pajak ya buat masukin KPBN aja, buat ngebiayain negara. Gitu. Man? Oh iya, paham Kak. Simple aja sama kita. Ngerti kan ya? Siap. Yang keempat, tax ratio ya, tax ratio. Nih, di negara kita 2019 10,7%. Di 2020 turun jadi 7,9%. Tax ratio menurut kalian bagus tinggi, bagus turun, bagus sedikit? Yang menjawab? Kalau dari sisi penerimaan bagusnya tinggi, Kang. Nah iya benar, Dika. Nah kalau tax ratio itu teman-teman kalau tahu nih ya, kita kan Indonesia udah masuk G20 sebagainya gara-gara salah satunya kan GDP kita tinggi ya. GDP kita lebih besar daripada negara-negara Singapura gitu mah kecil. Kita banyak GDP-nya, tapi kalau dibagi sama jumlah orang, jumlah masyarakat, nah jadi kecil jatuhnya karena gede. Nah, tapi dihitung tax ratio di sini jadi
ya, berpengaruhnya kurang gitu gara-gara PDB yang dilihat bukan pendapatan per kapita. Nah, tapi ya oke lah. Cuma kan pertanyaannya apa itu tax ratio? Nah, tax ratio ini adalah ukuran kinerja penerimaan pajak negara. Jadi nanti kalau teman-teman lebih dalam gitu ya, pajak internasional, kalau lihat pajak di negara lain itu tax ratio-nya itu kan tadi kita 10%-an ya. Kalau kayak Singapura, Amerika, itu tuh rata-rata negara OECD itu artinya DJP-nya dunia gitulah yang mengatur perpajakan biasanya OECD namanya OECD nulisnya. Itu tuh sekitar 30 sampai 40%-an tax ratio-nya. Apa tax ratio? Penerimaan pajak dibagi produk domestik bruto. Jadi berapa sih pajak yang kita dapetin dibagi total pendapatan PDB seluruh Indonesia gitu. Ya, kalau kita kecil berarti artinya masih dikit yang bayar pajak gitu. Nah, terus kan tadi ditanyain, apa yang dapat saudara pahami dari data di atas? Nah, ini nih, hal itu didorong oleh beberapa faktor seperti kepatuhan pajak yang buruk. Satu, tahu kan ya, orang Indo susah banget bayar pajak. Yang kedua, besarnya insentif pajak yang diberikan. 2020, ada apa? Kira-kira kenapa bisa turun? Insentif berupa gara-gara? Pandemi, Kak. Nah, pandemi. Insentif banyak banget kan? Malah orang tua kalian mungkin kalau yang masih di bawah batas 5 juta itu nggak bayar sama sekali PPh pada 2020 karena pajaknya ditanggung pemerintah. Nah, yang gitu-gitu yang menyebabkan tax ratio kita makin turun, insentif, kepatuhan pajak, gitu ya, banyak yang penghindaran pajak, kemudian rendahnya jumlah pajak PPh orang pribadi. Nah, orang pribadi nanti kita bahas lebih lanjut di sistemnya gimana sih orang pribadi bisa dipungut. Nah, jadi intinya gitu, tax ratio jelek gara-gara nggak pada bayar pajak gitu, sama insentif diberikannya banyak 2020 gitu aja kalau ditanya. Ada yang mau ditanyain buat tax ratio? Aman ya? Oke. Hukum pajak. Nah, sekarang dulu tuh materinya di matkul kalian sekarang apa sih namanya? Pajak 1 atau hukum pajak? Pajak 1, Pak. Nah, pajak 1. Kalau dulu tuh zaman aku tuh namanya hukum pajak. Hukum pajak itu nanti teman-teman belajar kayak hukum pidana perdata aja, cuman masuknya ke hukum administrasi negara, ke hukum pajak gitu ya. Hukum pajak ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Jadi bukan hukum perdata ya, jadi belajar hukum kita. Jelaskan hubungan hukum pajak material dengan hukum pajak formal. Ya, balik lagi, karena undang-undang jadi ada hukumnya. Sementara hukum menghasilkan produk yang namanya undang-undang. Undang-undangnya ada berbagai macam. Nah, si undang-undang ini dibagi menjadi dua, ada material dan formal. Maksudnya apa? Nah, kita bahas sekarang. Material. Nah, ini aku kasih simpelnya aja ya, teman-teman bisa baca aja nanti. Yang jelas, material itu lebih kepada besarannya. Maksudnya apa? Kalau kita mau tahu tarif PPh berapa, tarif PPN berapa, lihat Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPh. Ya, PPN 42 2009, Undang-Undang PPh apa gitu ya, lupa. Ya, 2008 Undang-Undang PPh. Nah, kalau teman-teman mencari berapa tarifnya, siapa saja objek pajaknya, siapa saja yang harus bayar pajak, itu namanya hukum pajak material. Kalau teman-teman nanya, gimana sih cara bayar pajak? Gimana sih kalau kita keberatan, nggak mampu bayar pajak? Gimana sih cara kita kalau kita mau banding, saking kita sebalnya ditagih pajak berlebih padahal menurut kita tidak segitu yang harus kita bayar? Itu namanya hukum pajak formil. Jadi material lebih kepada angka, kalau lebih gampangnya lah, tarif-tarifan siapa yang bayar pajak. Kalau administrasi yang seperti itu namanya hukum pajak formil. Itu contohnya UKUP, cara bayar pajak kan KUP itu ketentuan umum perpajakan. Jadi ngasih tahu bagaimana cara kita bayar pajak, siapa saja objeknya,
siapa yang dikategorikan wajib pajak dalam negeri, luar negeri, udah belajar kan? Nah, kayak gitu. Ada yang bertanya nggak? Aman? Oke. Terakhir ini nomor 6 sama aku, lanjut nanti sama Laras. Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment, official assessment, dan withholding system. Apa yang dimaksud ketiga sistem tersebut? Di sini ada yang tahu nggak kira-kira self-assessment apa? Yang besarannya tuh dihitung sama kita sendiri gitu, bukan sih, Kak? Ya benar. Besarannya itu kalau di kita pajak itu nyebutnya gini, hitung, setor, lapor. Kalau teman-teman suka lihat iklan pajak, hitung, setor, lapor. Hitung, setor, lapor. Jadi kita yang ngitung pajak kita berapa, berdasarkan penghasilan kita atau objek pajaknya apa, kemudian kita setor sendiri pajaknya, lapornya kita juga lapor sendiri pajaknya oleh diri kita sendiri. Gitu. Betul ya. Sistem pemungutan pajak ini dimulai pada tahun 83. Nah, nanti biasanya sih aku kasih bocoran, kayaknya Mas suka ditanya, kira-kira bagus mana sistemnya, nanti teman-teman cari aja ya. Yang pasti, teman-teman ngerti dulu, biasanya itu pendapat. Yang pasti harus didukung opini yang kuat. Self-assessment-nya itu bagaimana? Artinya yang tadi ya, penetapan besar pajak berutang oleh wajib pajak itu sendiri, kitanya aktif, tapi fiskusnya pasif. Fiskus itu siapa? Orang pajak, DJP. Nah, pemerintah tidak perlu mengeluarkan SKP. SKP itu buat apa? Kalau kita kurang bayar pajak. Jadi kita kecil-kecilin pajaknya gitu, nggak sesuai. Nah, terus ketahuan semua orang pajak. Nanti muncul yang namanya SKP. Jadi ada denda sanksi seperti itu. Ya, nih, jika wajib pajak telat lapor, telat bayar, atau terdapat pajak yang tidak dibayarkan. Nah, itu namanya SKP. Dan terjadi gara-gara kita self-assessment. Ya, itu. Ada yang mau nanya, self? Aman ya? Nah, yang kedua, official. Official itu artinya si fiskusnya aktif, kitanya pasif. Contohnya apa? PBB dan jenis pajak daerah lainnya. Jadi kalau pajak-pajak daerah kan ada kota, kabupaten, sama provinsi. Kalau kota kabupaten contohnya hotel, hiburan, reklame, yang kayak gitu-gitu banyak. Kalau pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, bea balik nama, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang official assessment system itu kita nggak usah ngapa-ngapain karena sudah ditentukan oleh petugas pajak. Kita bayar pajak mobil setiap itu kan udah ditentuin ya sama atasannya, sama sejak kita beli. Nah, itu disebut official assessment. Yang terakhir, withholding. Artinya pihak ketiga yang mengatur. Maksudnya apa? Nah, ini teman-teman, PPh 21. Tahu kan PPh 21 tentang apa? Ada yang tahu? On mic. PPh 21. Belum belajar, terus PPh 21. PPh 21 itu PPh kita kalau kerja bayar PPh 21, kalau penghasilan kita udah kerja, itu PPh 21. Nah, kalau kita kerja di kantor, PPh 21 kita itu dipotong sama kantor, bukan sama kita. Kebayang, ngerti nggak? Kalau self-assessment kan kita yang bayar. Kalau withholding yang potong kantor. Otomatis kita nggak dibayar, tapi pajak yang seharusnya kita bayar udah otomatis dipotong sama kantor. Gitu withholding. Nanti kan? Ya, ada pertanyaan nggak terkait sistem? Aman? Oke. Lanjut nomor 7. Ras, silakan. Oke, aku lanjut ya nomor 7. Sebelumnya aku izin off cam ya teman-teman. Nomor 7 tuh jelaskan subjek dan objek dari pajak penghasilan UU nomor 36 tahun 2008. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan menurut UU-nya, subjek dari pajak penghasilan itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, sama bentuk usaha tetap. Jadi teman-teman hafalinnya 4 ini aja.
OP, warisan yang belum terbagi, badan sama BUT. Nah, kalau misalkan ada yang masih bingung nih, warisan yang belum terbagi itu kayak gimana? Warisan yang belum terbagi itu kayak contohnya, misalkan ada yang namanya Pajen gitu ya. Nah, si Pajen ini tuh tiba-tiba meninggal nih, mendadak meninggalnya. Jadi dia nggak sempet bikin surat wasiat, nggak sempet bagi-bagi warisannya nih. Nah, jadi kan warisannya ini belum terbagi nih, karena masih diurusin gitu. Warisan yang belum terbagi ini masuk ke dalam subjek pajak. Tapi ketika warisannya ini udah dibagiin ke anak-anaknya, otomatis warisannya ini nanti akan berubah menjadi objek pajak. Karena kan udah dibagiin ya ke anak-anaknya. Udah menjadi harta bagi anak-anaknya si Pajen ini. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari di undang-undangnya, itu ada di pasal 2 ayat 1 untuk pengertian subjek dari pajak penghasilnya. Kemudian, untuk objek pajak penghasilannya apa? Intinya objek itu sebenarnya barang, teman-teman. Barang yang dikenain sama pajaknya, gitu. Nah, di sini tuh kalau pengertian di dalam undang-undangnya yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Tuh, untuk menambah kekayaan wajib pajaknya. Ntar teman-teman bisa lihat di undang-undangnya itu ada di pasal 4 ayat 1. Kemudian, dari situ, pengertian subjek sama objek pajak, ada yang mau ditanyain dulu? Aman lah ya, masih aman. Nah, kemudian di sini ada contoh objek PPh, bukan objek PPh, sama objek PPh bersifat final. Nah, diminta buat ngasih contohnya masing-masing. Buat contoh PPh-nya, itu juga sebenarnya ada di undang-undang